Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat beribadah walaupun saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi tidak membuat diri kita kehilangan semangat untuk tetap dekat dengan hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ya, kita akan membuka di dalam Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini tentu tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang yang dilanda oleh kekhawatiran. Khawatir dengan kesehatannya, dengan munculnya virus corona, khawatir dengan masa depannya, khawatir dengan pekerjaannya, khawatir dengan anak-anaknya, dengan keluarganya, dan kekhawatiran-kekhawatiran yang lain yang saat ini melanda hampir di seluruh dunia. Tapi pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa, begitu indah, memberikan nasihat supaya kita tidak khawatir. Caranya bagaimana? Firman Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan. Ya, kekhawatiran itu merupakan beban yang bisa menghimpit kehidupan manusia. Sebab itu Mazmur pasal 55 dengan jelas mengatakan serahkan. Ya. Jadi bukan hanya diri kita yang diserahkan kepada Tuhan, tetapi kekhawatiran kita juga. Jangan pikul beban itu dengan kekuatan kita sendiri, karena kita tidak mungkin mampu ya, memikul beban kekhawatiran itu dengan kekuatan kita sendiri. Suatu hari ada seorang pengemudi mobil pick up ya, yang melewati sebuah jalan, dan di jalan dia bertemu dengan seseorang yang sedang memikul barang, ya, dia pikul barang, dan karena dia merasa kasihan, lalu dia menghentikan mobilnya dan dia katakan, mari Bapak ikut mobil saya, ya, Bapak akan saya antar ke tempat tujuan Bapak. Lalu akhirnya si bapak yang memikul beban itu naik ke atas pickup, ya. Di belakang dia naik. Lalu akhirnya sang sopir melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba dia diketok-ketok, ya, berhenti. Ya. Ternyata bapak itu mengetok-ngetok mobilnya. Lalu si bapak ini berkata kepada pemilik mobil ini, saya lebih baik turun saja, ya. Saya lebih baik berjalan saja. Loh, kenapa Pak? Ya karena ternyata dengan naik mobil saya semakin lelah, saya semakin berat memikul beban ini. Ternyata saya digoncang-goncang, ya, merasa tergoncang-goncang dan membuat beban saya semakin berat. Ternyata bapak ini mengendarai mobil,
tapi tetap beban itu dipikulnya, sehingga beban itu bukan menjadi ringan, tetapi justru menambah berat bebannya. Ya, mungkin hal ini adalah sesuatu yang konyol ya dilakukan oleh Bapak ini. Tetapi saudara, seringkali di dalam kehidupan kita mengalami atau melakukan hal yang sama seperti Bapak yang memikul beban ini. Kita katakan kita percaya kepada Yesus, tetapi beban itu tetap dipikul. Ya, kekhawatiran itu tetap kita pegang. Ya, padahal Tuhan sudah katakan, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Ya, karena Dia yang akan memelihara kita. Serahkan bebanmu kepada Tuhan. Ya, dalam Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Ya. Nah, bagaimana kita bisa lepas dari kekhawatiran? Kita harus serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Ya. Jangan dipikul sendiri. Kita sering katakan percaya, tetapi kenyataannya percaya kita sebetulnya baru setengah percaya. Ya, beban tetap dipikul. Kekhawatiran tetap melanda kehidupan kita. Sehingga tidak kaget kalau kekhawatiran itu membuat kehidupan kita menjadi semakin tertekan. Karena memang kekhawatiran itu akan membuat kehidupan kita menjadi semakin tertekan. Ya, ada beberapa alasan yang membuat kita perlu menyerahkan kekhawatiran, beban kita kepada Tuhan. Ya. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7, dikatakan ayat ini sama dengan Mazmur 55 ayat yang ke-22 tadi. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, ya, maka Ia akan memelihara engkau. Dan di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8, dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 tentu punya hubungan. Ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Bagaimana caranya dia menelan kita? Yaitu dengan memberikan kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Ya. Dengan membuat kita khawatir, supaya kita tetap dibebani dengan kekhawatiran. Dia ingin supaya kita tetap khawatir. Mungkin secara realita kenyataannya, wah memang kita sedang dalam kondisi seperti ini. Sehingga kita kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita di tengah situasi dan kondisi apapun. Amsal 12 ayat yang ke-25 dikatakan begini. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi kekhawatiran itu membuat seseorang menjadi bungkuk. Maksudnya apa bungkuk? Ya bukan bungkuk badannya, tetapi kekhawatiran itu menekan. Tadi sudah dikatakan seperti beban yang akan menekan kehidupan kita, ya. Membuat kita sulit berjalan. Langkah iman kita tersendat. Kita menjadi berat. Pengiringan kita kepada Tuhan menjadi berat karena apa? Karena kekhawatiran. Sebab itu sebetulnya tidak ada alasan untuk kita khawatir. Karena berulang kali Tuhan mengatakan, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Ya. Beberapa waktu yang lalu, sempat juga ada yang merasa khawatir. Bagaimana dengan keadaan sekarang? Kita tidak bisa beribadah di gereja, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi saya percaya, ya, firman-Nya ya dan amin, bahwa Tuhan
senantiasa memelihara hidup kita. Ya, kita tidak perlu ditekan oleh kekhawatiran. Kita tidak perlu dibebani oleh kekhawatiran, karena ini janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Yusuf pernah mengalami situasi dan kondisi yang berat ketika dia harus hidup sebagai seorang budak di negeri Mesir. Saudara, waktu itu tidak ada radio, tidak ada internet, tidak ada YouTube. Dan tentunya di tengah lingkungan orang-orang Mesir, Yusuf tidak bisa mendengar nasihat-nasihat firman Tuhan seperti saat dia di tengah-tengah keluarganya. Tetapi firman Tuhan ya dan amin, bahwa orang benar akan dipelihara oleh Tuhan. Yusuf tidak menghendaki dia tinggal di tengah-tengah lingkungan itu. Tapi Tuhan sedang memproses kehidupan, sehingga dia harus tinggal hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi seperti pepatah mengatakan, emas tetaplah emas, sekalipun berada di tengah-tengah tempat yang kotor, dia tetap emas. Ya. Jadi Yusuf pernah tinggal di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yusuf pernah tinggal di lingkungan para penjahat. Ya, ketika di dalam penjara, dia hidup di lingkungan para penjahat, para preman, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Tapi hidupnya dan kerohaniannya tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena apa? Hatinya tetap terpaut kepada Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan pasti akan pelihara hidup kita. Sebab itu kita tidak perlu khawatir. Jangan khawatir. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara engkau. Ya. Yang selanjutnya dikatakan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, kekhawatiran tidak akan membuat kita menjadi maju. Ya. Tidak menambah iman. Tidak menyelesaikan masalah. Ya. Tetapi justru membebani kehidupan kita. Oleh sebab itu, Yesus katakan, serahkan khawatirmu kepada-Nya. Ya. Serahkan beban kepada Tuhan. Maka Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Seberat apapun beban yang kita pikul, firman Tuhan katakan, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara engkau. Ya. Kita perlu katakan, aku dipelihara Tuhan, sebab itu aku tidak perlu khawatir. Tuhan memelihara kehidupan kita semua. Hal ini terbukti mana sampai hari ini kita semua jemaat GSPDI, baik yang ada di daerah kawasan Cipago maupun yang ada di Jayaland, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan kita dibebani oleh kekhawatiran, tapi serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi tantangan yang harus kita hadapi pada saat-saat ini. Tuhan Yesus